Para pendiri bangsa ini memilih 5 sila yang disuratkan dalam Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita Indonesia dalam berbangsa. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial, politik, dan tentunya juga kultural menjadi sangat penting guna menciptakan demokrasi yang sesuai dengan semangat Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Pancasila sendiri berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang memuat tata aturan, tingkah laku, sekaligus sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa memuat 5 poin utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila merupakan ideologi negara yang artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Jadi, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat ini? Bagaimana contoh nyata dalam penerapan sila Pancasila? Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mempunyai makna yaitu bangsa Indonesia berhak untuk menganut dan memiliki serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Juga mengandung arti adanya pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Negara Indonesia juga melindungi kemerdekaan bagi setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan serta membangun masyarakat Indonesia untuk memiliki jiwa dan semangat dalam mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan. Contoh yang mencerminkan penerapan sila pertama ialah saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan mengembangkan toleransi agama sejak dini dan tidak memaksakan suatu agama pada orang lain serta tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah. Selamat sore semuanya, sekarang saya sudah berada di GKBB. Saya sekarang bersama dengan Widya Pangestu dari Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, bagaimana pendapat Widya tentang peranan masyarakat dalam menerapkan sila pertama di kehidupan sehari-hari? Menurut saya, sila pertama itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Cara menerapkannya itu seperti kita menghargai agama-agama yang berbeda dari kita. Seperti contohnya saat teman kita yang beragama Muslim sedang menjalani puasa, kita jangan makan di depannya itu. Baiklah, sekian, terima kasih. Ini kelas akuntansi D kan? Benar. Satu orang silakan pimpin doa sebelum mulai matkul. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian, yaitu kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari atas dasar tuntutan hati nurani. Setiap manusia memiliki potensi menjadi manusia yang sempurna, yaitu
manusia yang beradab, manusia yang maju peradabannya pasti akan lebih mudah menerima kebenaran dengan mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, serta mengenal hukum yang universal. Kesadaran inilah yang menjadikan semangat dalam membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha yang gigih dan diimplementasikan dalam bentuk sikap yang harmoni, toleransi, dan penuh kedamaian. Makna pengakuan terhadap persamaan derajat antar manusia, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban pada sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada potensi hati nurani, serta dalam hubungannya dengan nilai dan norma-norma dan kebudayaan pada masyarakat setempat. Contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan, bersikap adil, dan tidak membeda-bedakan orang lain, menggampangkan sikap saling menghormati, serta melakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat sore semuanya. Kali ini saya sedang berada di gedung kuliah bersama A, dan sekarang saya akan menanyakan sebuah pertanyaan atau wawancara kepada seseorang. Bang, misi bang, boleh nanya? Oke. Jadi saya sila. Nama abang apa, Pak? Bang. Nama saya Muhammad Rifki Fitrullah, biasa dipanggil Eki. Ya. Bang, saya mau tanya, menurut abang bagaimana penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sekarang, Bang? Oke, sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk saat ini dalam sehari-hari kita udah bisa melihat ya bagaimana penerapannya. Apalagi dalam segi kemanusiaan dari setiap manusia lainnya. Salah satunya bagaimana pemerintah memberikan kebijakan yang baik buat masyarakatnya, terutama rakyatnya gitu kan. Salah satunya bisa memberikan program bantuan, bahkan berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun di saat itu juga pemerintah perlu adanya meregulasi kembali kebijakan yang telah ditetapkan. Tentunya hal ini jadi tantangan besar buat mereka. Akibatnya banyak manusia yang belum bisa adil terhadap kebijakan tersebut, sehingga banyak pelanggaran HAM yang dilakukan. Tentunya dari sila kedua tersebut perlu dicek kembali lah bagaimana penerapannya untuk masyarakatnya tersendiri. Itu aja sih, Ken. Oke, makasih ya Bang ya atas waktu dan kesempatannya. Persatuan merupakan gabungan atas beberapa bagian. Persatuan Indonesia merupakan upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam sejarah perjuangan panjang serta terdiri dari berbagai macam kelompok suku bangsa. Namun, perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan justru untuk dijadikan persatuan Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dimaknai sebagai kekayaan bangsa yang harus dibanggakan. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia utuh dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna bahwa dalam usaha bersatu untuk kedaulatan rakyat demi membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia menghargai dan mengakui sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan rasa cinta terhadap tanah airnya, serta bersedia untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Contoh perilaku sehari-hari dalam penerapan sila ketiga Pancasila yaitu gotong royong, bekerja sama dan saling bantu-membantu, baik di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan, serta bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Saat ini saya bersama dengan salah satu narasumber kami. Baik, dengan kakak siapa kak? Saya Novia Yusufi Natasha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Baik, menurut kakak nih, apa tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini dalam menerapkan sila ketiga Pancasila? Baik, menurut saya tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia untuk menerapkan sila ketiga Pancasila yang pertama yaitu adanya perbedaan
etnis, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adanya ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti radikalisme. Baik, sekian wawancara kami saat ini. Terima kasih. Penyelenggaraan negara berdasarkan kepada permusyawaratan dan perwakilan. Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi, menghormati serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia wajib menerima, menghormati serta menjunjung tinggi segala keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Keputusan tersebut diambil atas dasar iktikat yang baik serta dengan rasa tanggung jawab yang besar. Salah satu sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menerima hasil musyawarah tersebut dengan hati yang ikhlas, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain serta menghormati pendapat orang lain. Yang namanya Wandapa mana? Erianda. Dan Shirley. Kalian bertiga telah dipilih untuk menjadi calon kandidat dari ketua organisasi di kampus ini. Silahkan pergi ke ruang rapat sekarang. Terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, kepada calon kandidat ketua organisasi, untuk memulai acara rapat kita pada hari ini, saya akan menyerahkannya kepada MC. Selamat sore hadirin sekalian. Yang saya hormati Bapak Fatur PhD, teman-teman kandidat organisasi Bintang Selatan. Mari bersama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hari ini. Baiklah, kepada calon kandidat untuk memperkenalkan dirinya, dimulai dari kandidat yang pertama dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Rianda dari kelas D. Saya datang ke sini karena terpaksa. Perkenalkan, nama aku Dapa. Perkenalkan, nama saya Selida Satalia. Saya dari kelas D. Saya datang ke sini karena dipanggil oleh Pak Fatur. Mungkin karena saya merupakan kandidat yang cocok untuk organisasi ini karena saya memang ambis, saya pintar, saya di kelas selalu dapat nilai A. Saya selalu menjadi asisten dosen. Izin bertanya, Pak, kenapa kedua orang ini menjadi kandidat juga? Padahal mereka tidak kelihatan ambis di kelas, Pak. Maksud kau apa mungkin gitu? Aku ngomong secara fakta. Emang kau pintar di kelas? Emang kau sudah dapat A di kelas? Mungkin aku jarang dapat nilai A di kelas, tapi aku selalu aktif di organisasi. Dan aku merasa pantas dengan jabatan ketua di organisasi ini. Apa nih ribut-ribut? Kalian tuh udah mahasiswa. Harusnya kalian dapat memikirkan masalah kalian dengan bermusyawarah. Bukannya malah ribut-ribut kayak gini. Ngerti gak? Baiklah, acara rapat kita pada sore hari ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk hasil rapat dari ketua organisasi kita akan saya umumkan pada kemudian hari. Terima kasih atas kesempatan hadirnya. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Nilai keadilan merupakan nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan yang terjadi pada suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Mewujudkan keadaan masyarakat yang dapat bersatu secara menyeluruh, di mana setiap anggotanya dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh,
dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada seluruh potensi rakyat, memupuk perwatakan dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara merata. Contoh penerapan nilai Pancasila kelima ialah dengan membela kebenaran dan keadilan, berani membela yang benar, berani menentang ketidakadilan dalam hukum, dan menghormati hak-hak orang lain. Halo semuanya, nah saya sekarang sudah bersama salah satu narasumber kami yaitu Halo, perkenalkan nama saya Lulu Komaria dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 1D. Nah, saya mau nanya nih Kak, gimana tanggapan Kakak tentang isu-isu ketidakadilan hukum di Indonesia saat ini? Tentang isu-isu ketidakadilan hukum di Indonesia ya, menurut saya masalah itu sangat diskriminatif ya, dan juga mengakar. Dari dulu sampai sekarang isu-isu yang diberitakan di berita dan sosial media itu tentang itu-itu saja. Dan kebanyakan orang-orang yang merasakan isu ketidakadilan ini adalah orang-orang minoritas dan juga masyarakat menengah ke bawah. Apalagi ada istilah tumpul ke atas dan runcing ke bawah, yang berarti maksudnya itu orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki uang, hukumannya itu akan lebih ringan ketimbang orang-orang yang menengah ke bawah, yang tidak memiliki jabatan dan juga tidak memiliki harta ya. Jadi hal itu tuh tidak bisa kita atasi dengan cara instan, yang pasti akan membutuhkan waktu yang lama, karena salah satu solusinya itu memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. SDM harus ditingkatkan lagi, sumber daya manusianya. Jadi ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Kak Lulu atas jawabannya. Sekian dari kami. Menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di tengah masyarakat memanglah tidak mudah. Adapun berbagai macam tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga nilai-nilai ini antara lain yaitu: pertama, adanya perbedaan suku, agama, ras, antar golongan yang dapat menimbulkan konflik. Kedua, berkembangnya globalisasi yang dapat menimbulkan lemahnya identitas bangsa. Yang ketiga, minimnya toleransi antar masyarakat, dan masih banyak lagi. Untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia perlu melakukan beberapa hal seperti: pertama, menjaga ketakwaan dengan menjalankan keyakinan dan menghormati agama orang lain. Yang kedua, menjunjung keadilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan gotong royong untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia yang dinamis dan majemuk merupakan suatu tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Diperlukan komitmen bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila untuk dapat mewujudkan masyarakat sejahtera. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, masyarakat Indonesia bisa membangun kehidupan yang lebih harmonis, makmur, dan adil. Kami keluarga besar kelompok 4 mengatakan terima kasih telah menonton video kami. Semoga terhibur dan bermanfaat. Di kampus ini, silakan. Wow, sok sibuk.
Kenapa? Mau kamu apa? Oke. Hutan.